ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Lah, saya adalah mau menyapa, mau tegur sapa Mas. Di sini tuh Mas Daud namanya. Pak Mario mengirim. Saya masih luar biasa Pak Mario ini. Saya lihat di setiap event-event dalam rangka menyadarkan Islam jamaah, beliau sangat getol. Mulai dari MUI, Kejaksaan Agung dan lain sebagainya, saya lihat di YouTube juga beliau sangat semangat walaupun usia yang sudah tidak muda lagi, yang sudah tua. Nanti kita fotonya tampilkannya. Yang pertama, beliau mengirim secara langsung ke nomor saya ya. Kemudian saya juga Wa'ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesaikan semua amanat yang dititipkan kepada kami, yaitu pembangunan gedung PPTQ Hima Aliyah yang kedua, selesai pengecoran ke lantai 5 atau atap, dan kita berencana terus untuk melanjutkan pembangunan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bata ringan atau herbal senilai 460 meter dan per meter Rp70.000. Bagi sahabat-sahabat yang ingin menitipkan sodakohnya, kami persilahkan untuk jariah. Tafadhol sebagai jariah kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Masih banyak yang mengirim ke saya, yaitu tentang dokumen-dokumen yang telah, dokumen foto maksud saya, dokumen foto bukan dokumen apa-apa tapi foto yang dikirimkan ke saya tadi malam Pak Mario. Pak Mario itu mantan ketua DPD ya, mantan ketua DPD LDI Cirebon. Kebetulan anak kandungnya namanya Mas Daud, itu rumahnya belakang sini. Mas Daud itu dari sini, itu anak kandungnya yang menikah dapat orang sini. Beliau juga masih jokam sih, tapi dengan saya masih alhamdulillah saya adalah mau menyapa, mau tegur sapa Mas. Di sini itu Mas Daud namanya. Pak Mario mengirim. Saya masih luar biasa Pak Mario ini. Saya lihat di setiap event-event dalam rangka menyadarkan Islam jamaah, beliau sangat getol.
mulai dari MUI, Kejaksaan Agung, dan lain sebagainya. Saya lihat di YouTube juga beliau sangat-sangat semangat walaupun di usia yang sudah tidak muda lagi, yang sudah tua. Nanti kita fotonya tampilkannya. Yang pertama, beliau mengirim secara langsung ke nomor saya ya. Kebetulan saya juga menyimpan nomor beliau. Yaitu pertama dalam rangka menyampaikan buku tersebut. Nah, ini mantan ketua DPD LDI. Ada kabarnya mantan ketua DPD LDI mana tadi Cirebon. Kalau nggak salah 2 periode, kalau nggak salah berarti kan 10 tahun, kalau nggak salah 2 periode berarti 5 tahunan, berarti 10 tahun. Kita baca yang pertama itu, saya dikirimi langsung masanya. Yaitu saat menjelaskan poin-poin, ini foto saat menjelaskan poin-poin isi buku pembinaan LDI menuju paradigma baru di ruang kerja Bapak Dr. Andes Kiai Haji Dodo Syarif Hidayatullah MA, Ketua MUI Kabupaten Kuningan, Rabu 10 Januari 2024. Nanti kita screenshot, kita tampilkan di sini. Semangat beliau sambil menjelaskan. Ini menjelaskan tentang saat paradigma, menjelaskan tentang buku kepada Ketua MUI. Ya walaupun saya sih sebenarnya bertanya, tapi enggak apa-apa kan bertanya. Masa Ketua MUI dikasih oleh mantan, padahal itu dikeluarkan oleh MUI pusat. Ya mungkin ya saya khusnudon billah, ya lebih cepat mantan atau mantan yang sebagai perantara, ya apa-apa lah, enggak apa-apa. Karena kan seharusnya itu namanya instansi MUI ya sudah dari pusat sampai daerah ya. Sebenarnya kalau mantan belum punya malah beliau sudah dapat, seharusnya kan seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kemudian yang ini juga ada juga ya, penyerahan buku pembinaan LDI menuju paradigma baru kepada Ketua Umum MUI Kabupaten Kuningan Bapak Dr. Andes Kiai Haji Dodo Syarif Hidayatullah MA pada tanggal 10 Januari. Foto bersama. Kemudian ada lagi menyerahkan buku pembinaan LDI menuju paradigma baru ke Kejaksaan Negeri Kuningan. Sehubungan Bapak Kajari beserta Kasih Intel sedang dinas luar, maka buku pembinaan LDI menuju paradigma baru diserahkan kepada asisten beliau. Sebelum diserahkan, ya beliau ada captionnya. Sebelum diserahkan, dimangkulkan terlebih dahulu poin-poin penting dari isi buku tersebut, terutama butir-butir paradigma baru dan implementasinya. Luar biasa, sudah sepuh tapi bahasanya masih intelek. Ya benar saja, Pak Mario ini dulu mantan ketua LDI di Cirebon ya. Juga disampaikan permohonan dukungan untuk turut serta menyebarluaskan isi, kandungan, maksud dan tujuan diterbitkan buku tersebut kepada masyarakat luas. Alhamdulillah beliau langsung merespon dengan menyatakan akan segera mengadakan rapat pengurus untuk menjelaskan bedah buku tersebut. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin hafidhakumullahu taala, ini dari Pak Mario ya. Kemudian lagi mana lagi nih? Ada banyak kok ya. Di mana nih? Masih tentang buku ya. Walaupun kita nggak ikut menyebarkan, tapi ikutlah memberitakan apa yang tidak. Ya, buku terus disebarkan. Ini awan hijrah di Cilacap, Cirebon, Makassar, Blitar. Awan hijrah di suatu kabupaten Jawa Timur yang membeli buku 300 biji untuk dibagikan kepada banyak DKM, masjid, tokoh masyarakat, pejabat yang membutuhkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini Mas
Fiska Sanjaya, kemudian dari Blitar juga, sahabat-sahabat dari Blitar ada yang mengirimkan sampai 300 pieces untuk dibagikan kepada banyak DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Masyaallah muslimin hafidhakumullahu ta'ala. Begitu luas insya Allah kalau kita semangat, selain menjelaskan setara, mungkin kita barengi dengan penjelasan-penjelasan melalui YouTube, kita kawal melalui YouTube, berbagai YouTube, kanal YouTube di mantan-mantan, baik dari Bat Akris Salim, di Baka Al Mukarromah, di Asa Abdullah, Kawan Hijrah, kemudian di mana, di Khalil Anas TV, Fiska Sanjaya. Terus kita mengawal terus. Kenapa? Karena aliran ini atau golongan ini, LDI ini yang telah dimuat kesesatannya dalam paradigma baru dalam buku ini sudah tersebar ke seluruh pelosok-pelosok negeri kita. Bahkan dalam klaimnya adalah ke 60 atau 70 negara. Sehingga ya kita mau nggak mau harus mengimbangi secara bukti fisik penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka dibentuklah namanya tim rujuk ilal haq yang menyusun buku tersebut, yang kemudian mencetak, memberikan legalitas, kemudian sampai menyebarluaskan dan sampai membedah. Dan kami berharap secara bedah nasional yang disiarkan secara TV nasional, kita harapkan ya setidaknya secepat-cepatnya ba'da pemilu lah. Itu secepat-cepatnya lah, karena kita sebelum pemilu ini masih konsentrasi kita ya masih kepada pemilu. Nah, mungkin nanti setelah pemilu diagendakan memang mungkin dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, atau pihak yang lain yang berkuasa, yang punya kekuasaan, otoritas di dalam negeri ini, terutama dalam pendampingan aliran-aliran sesat ini, seharusnya membedah buku ini. Dan sudah banyak ustadz-ustadz atau ulama-ulama mantan-mantan LDI ini yang sudah keluar. Artinya jangan kemudian ini dibuktikan apanya. Bisa kita membuktikan. Kita bisa membuktikan. Makanya usaha ini Pak Mario ini saya lihat Masya Allah. Udah setua ini usianya, saya kurang tahu lah. Kalau 70-an adalah lebih lah insya Allah lah. Saya kurang tahu secara tepatnya. Cuman 70 tahun insya Allah ada. Ini terus semangat. Kita lihat aja di mana itu di Kawan Hijrah ada. Kebetulan saya pernah ketemu langsung itu kayaknya 2 kali ketemu langsung. Yang pertama saat kita daurah di Tasikmalaya, yaitu kita daurah Ibnu Katsir. Pertama kali kita ketemu dengan beliau di Tasikmalaya dulu. Yang kedua saat ada rapat saat daurah di Solo, di mana kita di asrama haji Donohudan. Jadi kita pernah ngaji di sana, konsolidasi para mantan-mantan. Kemudian di sana di Donohudan sana, alhamdulillah kita ketemu, ngobrol-ngobrol juga Pak Mario. Semangat untuk Pak Mario ya. Dan seharusnya kawan-kawan hijrah yang lain juga seperti itu dong. Ayo, Anda mau bagian mana? Bagian apa? Mau bagian yang secara formal, legal, membuat gebrakan melalui ranah-ranah formal seperti yang dilakukan Pak Mario, Pak Adi Kurdi, Pak Farhan, Pak Jenderal dan lain-lain sebagainya, atau melalui dalail membantah, atau melalui logika, pokoknya monggo lah. Atau memang Anda mau menyabarkan melalui kirim-kirim PDF ta'dil syubhat, atau bagaimana, pokoknya harus ada peran. Atau door to door, rombongan langsung itu harus ada peran. Kenapa? Karena ini sangat efektif. Dan ini mematahkan kepada warga Islam jamaah, kepada LD itu sendiri, bahwasanya mantan-mantan yang keluar itu dianggap sakit hati, ada kepentingan, ada ini dan itu. Sehingga dituangkan dalam buku namanya buku tadi, Paradigma Baru. Ini loh kesesatannya. Jadi bukan hanya permasalahan pribadi,
Walaupun di TikTok banyak yang mengomentari dari Ro'yah unyu-unyu itu. Kamu jangan membawa permasalahan pribadi kepada keyakinan kita. Kamu jangan membawa permasalahanmu pribadi, kamu benturkan kepada keyakinan agama. Jangan membawa permasalahan pribadi kemudian diadu domba dengan golongan yang lain. Tidak ada dalam kita, tidak ada pikiran mengadu domba itu, tidak ada. Tidak ada. Bahkan saya sering memberi saran, misalnya saran loh ya, sahabat-sahabat yang kebetulan misalnya kejadian-kejadian ada warga LDI atau ada Islam Jamaah ini kemudian berurusan dengan warga masyarakat yang lain, mantan tak suruh mundur dulu. Saya sering memberikan saran seperti itu. Kalau misalnya ada pembangunan masjid yang kebetulan secara masyarakat umum, secara masyarakat umum itu kemudian tidak diterima, kemudian mantan mau ikut campur, kalau saya sih dalam pola pikir saya nggak usah melu, biar masyarakat sendiri. Paling nanti masyarakat umum itu menanyakan kebenarannya, seperti kejadian di Sukoharjo. Di Sukoharjo Selatan itu mantan tidak ada yang ikut-ikutan masuk nyemplung ke dalam untuk urusan misalnya masjid Islam Jamaah atau LDI ini ada dibangun, mau dibangun, kemudian masyarakat menolak. Kenapa? Karena kita menghindari kesan yang sifatnya provokatif. Biar masyarakat sendiri yang menilai. Masyarakat hanya mengatakan kenapa membuat masjid lagi, kita sudah ada masjid. Bahkan banyak masyarakat yang saya katakan, saya mendok nih ini. Tat piye enake masjid kuwi tok. Hari masjidnya malah wae piye, masjidnya mengikut tok mengeldi tok. Ya sudah. Jangan sholat nggak apa-apa, kalau selama boleh sholat aja nggak apa-apa di situ. Yo. Jadi kurang baiknya apa kita? Dan itu terjadi di daerah Tawangmangu ini banyak sekali masjid-masjid yang didominasi oleh masjidnya Islam Jamaah, banyak. Karena memang datang paling awal dia, dan itu masjid statusnya adalah masjid umum sebenarnya, masjid umum semua. Kemudian karena yang meramut, yang merawat, yang mengfungsikan, yang meramaikan adalah LDI, ya sudah, kita bisa apa? Sehingga kalau Anda di sini tahu, walaupun jamaahnya di angka 7.000, itu yang paham jamaah dan paham tenan, ya mungkin dia mungkin 60% lah, 60-75% lah. Yang 25% ya tahunya sholat, itu aja, tanya sholat, ngaji, ya nyaman akan hal itu. Jadi kembali lagi, misalnya ada masa dulu ada di Mojogendang, di Sukoharjo Selatan sudah pernah ada gap antara masyarakat dengan kaum muslimin, dengan masyarakat dengan warga Islam Jamaah ini. Saya hanya ditanya toh, apakah benar kalau punya masjid nanti biasanya beracara sendiri, eksklusif. Saya katakan benar. Hanya itu. Benar. Apa ada pengajian-pengajian dari kadang-kadang luar daerah? Iya. Itu pun mereka tanya. Jadi saya nggak masuk kemudian menjadi seakan-akan mantan sebagai provokatif, tidak. Walaupun kita akan dituduh seperti itu. Biarkan masyarakat yang merasakan, biarkan masyarakat yang tahu, biarkan masyarakat yang perbedaannya tahu, yang merasakan bahwasanya ini loh, oh ternyata benar ini, kira-kira beres ya, beres. Makanya ketika saya membuat misalnya menjelaskan, membongkar tabligh Islam Jamaah, saya dapat undangan kajian-kajian tabligh akbar itu, mesti yang mengundang itu adalah masjid-masjid atau DKM yang terdekat dengan masjid LDI. Kalau enggak, jarang, hampir enggak pernah. Bahkan ada yang mengundang saya itu di daerah mana itu, di daerah Alas Sewu, daerah sana, daerah pokoknya Papahan sana, Karanganyar ke perbatasan Sragen sana. Itu jarak antara antara masjid yang saya isi saat itu membongkar tabir Islam Jamaah itu, jaraknya hanya sekitar mungkin enggak lebih dari 100 meter, paling 75 meter. Tapi di luar dijaga, saat itu ada Kokam, ada Banser,
Jadi satu di situ. Dan itu pertanyaan saat membongkar tabligh Islam Jamaah luar biasa. Kenapa luar biasa? Mulai jam 7:30 saya mulai, selesai jam 11 malam. Itu diulangi lagi. Bulan depannya saya lagi diundang lagi. Sama waktunya. Karena apa? Banyaknya pertanyaan. Banyaknya pertanyaan. Jadi kalau ini ya, masyarakat yang tahu. Masyarakat yang tahu. Makanya perlu didampingi. Nah ini tindakan Pak Mario ini sangat luar biasa. Sudah tua, tetap semangat berdakwah, tetap semangat untuk mengajak, membongkar. Membongkar semangatnya. Membongkar kesesatan Islam Jamaah. Tapi heran saya, ma'asyiral muslimin, hafidhakumullah ta'ala, sampai di detik ini, saat ini, Islam Jamaah hampir tidak bergeming sama sekali. Artinya tetap aja doktrinnya sama-sama. Walaupun di kalangan apalah pengurus-pengurus saya katakan mungkin ada keresahan, ada ketidaktenangan. Kalau semakin banyak dibongkar, semakin banyak diluruskan, maka semakin banyak orang-orang yang pengen keluar. Bahasa mereka apa? Murtad dari Islam Jamaah. Padahal kita itu masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, insya Allah keluar kita itu berusaha untuk lebih baik. Kita tidak pernah menganggap mereka sebagai musuh. Sampai dalam buku ini, bagaimana cara penulisannya? Kan bagus penulisannya. Bagaimana judul buku ini coba? Kan luar biasa buku ini judulnya. Pembinaan. Kita membina. Ya. Kita bukan memusuhi, kita bukan menghancurkan, bukan. Tapi dalam rangka membina. Yang namanya membina ini mentarbiyah. Mendidik, membina, agar mereka kembali kepada jalan yang lurus, dan kita harapkan itu. Kita pernah bersenang-senang di sana, kita pernah tertawa bareng, awalnya pernah guyu bareng, nah, pernah senang-senang bareng, pernah duduk bermajlis untuk memikirkan umat bareng. Kenapa sekarang menjadi bermusuhan? Kenapa harus terjadi perceraian di mana-mana? Kenapa harus ada pengusiran orang tua terhadap anaknya, anaknya terhadap orang tuanya? Kenapa harus ada pemecatan orang-orang yang bekerja karena dianggap sudah beda kepahaman? Yang terakhir, kenapa harus ada kamu sekarang pengkafiran, kamu sudah murtad, kamu sudah tidak golongan kami lagi, tidak boleh masuk masjid ini? Itu sudah menjadi hal biasa, jangan Anda tutup-tutupi. Ya seperti itu kenyataannya. Koyo ngono kuwi nyataane. Apa yang Anda tutupi lagi? Gak ada lagi yang Anda tutupi. Semua sudah terang benderang, terbuka dengan nyata-nyata ada. Maka ayo semangat ya. Terus semangat Pak Mario, jangan patah semangat. Semoga di akhir di masa-masa tua Anda ini Anda mendapatkan kemuliaan, melebur dosa, dulu pernah menjadi pengurus, dan mengangkat derajat panjenengan semua. Dan saya doakan juga anak-anak jenengan yang saya kenal, misalnya Mas Daud juga, semoga segera mendapatkan hidayah. Saya kalau ketemu juga tak singgung-singgung, cuman ya karena kita di komplek, mereka juga takut juga, karena di komplek itu nggak semudah itu. Di komplek itu orang ketemu saya itu sudah, walaupun beliaunya pengen ngobrol, tapi tetap dia harus toleh karena ada yang memfoto dan lain sebagainya. Oke, demikian saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
عذاب عظيم.